Halo teman-teman, kembali bertemu dengan kami di sini podcastnya Arek Tidar 1. Setelah sekian lama sudah nggak podcast lagi, take lagi. Setelah sekian lama berapa bulan ya? Hampir sebulan lebih. Dan kita akan membahas pada malam hari ini dengan tema yang luar biasa. Tema malam hari ini tentang pelayanan kok setengah hati, ya kan? Waduh, pelayanan tapi kok setengah hati ini, wah ini bahaya. Nah sebelum itu kita akan perkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman kita yang hadir pada malam hari ini. Ada dua sahabat saya yang luar biasa ini ya, yang setiap harinya di hari Sabat khususnya Jumat, Sabat, Minggu pasti sibuk. Ya, sibuk pelayanan. Tapi apakah mereka pelayanannya setengah hati atau sepenuh hati? Nah, itu jadi pertanyaan. Kita kenalan dulu dari yang paling pojok, yang cantik hari ini pada malam hari ini. Kak Septa, silakan perkenalan, Kak Septa. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Septa. Nah, lengkap lah. Oh, lengkap. Perkenalkan, nama saya Septa Domonamani. Oh, lengkapnya. Okay. Saat ini sedang bekerja. Oh, sedang bekerja, Kak Septa. Nah, Kak Septa ini kalau di gereja kita juga seorang pemuda dan tahun ini Kak Septa ketua jemaat, guys. Ibu ketua. Dan yang di tengah ada sang pria yang ganteng ini. Wes. Pria yang ganteng ini. Aduh. Ganteng, silakan perkenalkan diri dong. Ini pakai aku atau pakai saya? Pakai aku, pakai sayang nggak sih? Hai sayang. Silakan terserah pakai aku atau saya. Ya. Yang nyaman aja. Oh ya udah. Nyamannya dipanggil apa? Bang. Oke. Selamat malam semuanya. Malam. Salam kenal, nama aku Justin Aglos Simatupang. Bisa dipanggil Justin. Di Surabaya sekarang kesibukannya sedang berkuliah. Justin kuliah di mana? Di Universitas Negeri Surabaya. Oh, jurusan? Pendidikan kepelatihan olahraga. Oh, wow. Pendidikan pelatihan olahraga. Oke, ya teman-teman boleh follow akunnya Justin, di situ banyak kegiatan-kegiatan Justin, lagi main basket dan lain-lain. Oke. Malam hari ini kita akan belajar sesuatu hal tentang kok pelayanan kok setengah hati sih, dan gimana cara mengatasinya. Untuk pertama kali aku mau tanya dulu ke kalian, Justin dibaptis dari umur berapa kira-kira? Udah dibaptis kan? Udah. Oh, kirain belum. Umur berapa ya? Kelas SD kelas 5 kelas 6-an kayaknya. Oh, SD. SD ya. Aku SMP sih. Kalau Kak Septa? Sama SD kelas 6. Oh, wow. Aku SMP kelas 1 atau kelas 2. Oke. Justin inget nggak? Ini Justin dulu ya. Justin inget nggak pertama kali melayani di gereja? Oh, sorry. Sebelum pertama kali, Justin gerejanya di mana? Awalnya di itu Jemaat Blora. Oh, Jemaat Blora Jawa Tengah ya. Oke, pertama kali inget nggak melayani di gereja itu pertama kali di mana, ngapain, disuruh apa gitu? Pertama kali dari yang aku inget ya, kayaknya kalau nggak salah itu deh operator apa yang megang operator pokoknya pas ibadah. Operator apa ini? Oh, operator kayak multimedia gitu? Ya, multimedia. Oh, multimedia. Oh, wow, oke. Itu sudah di sana? Ya, itu pertama kali. Kalau Kak Septa? Kalau pertama kali pelayanan itu mungkin karena Bapak Pendeta ya. Oh iya, oke, iya. Kak Septa ini kan anaknya pendeta. Oke, silakan Kak Septa. Jadi udah dari kecil udah nyanyi di gereja. Oke. Terus mungkin kalau udah SMP SD gitu partisipan di sekolah Sabat. Oh, partisipan di sekolah Sabat. Oke. Kalau aku itu mungkin teman-teman akan remind pikiran pertama kali dulu pelayanan. Aku tuh dulu pertama kali pelayanan itu ada dua yang aku langsung ingat. Yang pertama itu selalu di sekolah Sabat anak-anak. Ya kan, suruh baca sekolah Sabat kayak ataupun suruh bawa mimpin acara kalau di baktian belakang ya, kalau di gereja kita. Dan satu yang aku selalu ingat yaitu adalah aku pertama kali suruh mengkhotbah cilik atau apa itu ya? Iya, khotbah cilik. Khotbah cilik ya. Nah, itu aku ingat banget disuruh khotbah. Aduh, itu walaupun khotbahnya cuma 10 menit tapi persiapannya 3 hari deh. Wah, itu pertama kali aku pelayanan. Nah, teman-teman, gimana perasaan pertama kali untuk melayani? Dari Kak Septa dulu.
Perasaannya pertama kali untuk melayani agak grogi sih. Karena waktu itu kan masih kecil juga, diliatin banyak orang, tapi selalu dibilang sama orang tua anggap aja nggak ada orang gitu. Pasti grogi ya pertama kalinya, betul, pasti grogi. betul, Tapi betul. habis itu kayak senang aja gitu karena orang-orang juga banyak yang menikmati lagu pujiannya. Karena dulu waktu kecil dimulai dari lagu pujian itu sih. Oke. Yang nyuruh pertama kali siapa Kak Septa? Kalau Kak Septa? Papa. Oh, Papa. Kalau Justin, pertama kali yang minta kamu untuk melayani di multimedia pada waktu itu siapa? Kurang inget ya, cuman kalau nggak salah kayaknya pendeta yang waktu aku SD tuh. Itu udah dibaptis? Udah belum ya itu ya? Udah kayaknya. Udah, oke. Udah. Pertama kali perasaanmu bagaimana pada waktu disuruh? Kan nggak mungkin dong, apalagi multimedia ya. Ini multimedia itu kalau orang tidak paham, nggak mungkin suruh pegang multimedia. Pada waktu itu gimana ceritanya Justin? Ya seneng aja sih kayak, karena kan awalnya aku biasanya kayak ngelihat doang kan, kayak Iya. biasanya entah pendetanya, karena waktu itu pendetanya pendeta muda, entah pendetanya kadang saudaraku, sepupuku, pokoknya kadang pendeta, kadang sepupuku biasa. Terus Oke. akhirnya aku ikutan juga, ya senang aja. Terus aku biasanya kan kalau aku duduk yang di kursi Multimedia? bukan kursi yang apa namanya, pokoknya kursi yang duduk doang lah yang lihat itu. Oh ya, kursi jemaat ya? Kursi jemaat, nah itu dia. Kalau Kursi duduk di jemaat, oke. kursi jemaat aku ngerasa kayak gimana ya rasanya kayak yang megang multimedia gitu. Soalnya kan dari kecil aku termasuk suka megang laptop, megang komputer kan. Makanya aku tertarik. Dan itu pasti deg-degan dong pertama kali, takut Ya. salah dan lain-lain. Apalagi kalau multimedia teman-teman. Apalagi kalau multimedia, teman-teman boleh lihat di story kita, story konten kita kan. Reels. Salah ya, di reels kita ya, di Downless @downless artist. Teman-teman boleh lihat di reels kita salah satunya. Salah dikit telat nge-next lagu Sion, Semua mata memandang. satu jemaat bisa langsung lihat ke belakang. Waduh, itu deg-degannya ngeri. Ya kan, enggak pernah kelihatan, tapi kalau salah langsung diingat. Nah, ini menarik. Nah, teman-teman, aku mau lebih dalam sih. Nah, banyak akhir-akhir ini kalau aku ya secara pribadi ya teman-teman, penilaianku kadang-kadang teman-teman yang banyak teman-teman gitu ya, yang kalau dimintain tolong pelayanan itu nolak, ya kan? Nggak usah macam-macam deh, minta untuk doa buka ketika sekolah sahabat, ya kan? Nah itu kenapa sih kok nolak? Kira-kira kalau menurut kalian, pendapat kalian kira-kira kenapa? Kalau Kak Septa menurut dulu aku deh, sih, benar. ini nggak ngelihat dari orang ya, maksudnya kita ini hanya POV dari aku aja, Oke. maksudnya nggak menuduh dan nggak menyinggung siapapun. Yeah. Jadi kayak kenapa mungkin seseorang itu kenapa dia nggak mau untuk ambil bagian, contohnya kayak tadi doa buka doang, mungkin satu anaknya introvert bisa jadi, Oh, oke. terus anaknya ada juga kan yang demam panggung, Oke. ada juga yang mungkin belum terbiasa untuk melayani seperti itu. Oh, oke, itu Tapi ya beda, Kak? beda lagi ya kalau misalnya dia udah lama di gereja tapi dia nggak ngapa-ngapain, beda lagi. Beda lagi, oke. Kalau Justin, menurutmu Tin, kenapa kadang-kadang banyak orang muda yang kalau ditawarkan tugas melayani itu nolak? Kata-kata pertama jangan saya gitu loh, atau 3 sahabat lagi, atau 2 tahun lagi gitu kan? ya? Gimana? Karena mungkin ya kayak, karena aku pernah dulu nolak juga. Nah ini bagus nih. Kalau dari yang aku rasain dulu, karena aku ngerasa kayak yang ngerasa gak siap aja, kayak ngerasa takut salah, malu. Pokoknya intinya takut salah sama malu lah untuk ngomong di depan, berdoa dan baca ayat. Apalagi dulu aku waktu dulu dikasih taunya kalau sekolah sahabat ayatnya itu dihafal, jangan dibaca. Betul. Karena di bukunya kan ayat hafalan tuh. Jadi aku disuruhnya ngafal, makanya aku takut kan. Apalagi. Ya, betul. Terus akhirnya udah pernah, walaupun udah pernah, kalau misal partisipannya ternyata nggak datang tuh, terus tiba-tiba ditunjuk, itu aku tetap nolak karena Ya, belum nggak siap. belum siap, Karena betul. dulu ya kayak pokoknya harus butuh waktu lah, persiapan 2 hari kah 3 hari gitu. Ya, mempersiapkan diri sendiri dulu ya. Nah, pertanyaanku sekarang,
pembahasan kita adalah tentang setengah hati. Aku nih juga sedang berpikir, apakah aku pernah setengah hati? Nah, pertanyaan buat kalian dulu deh. Karena kan aku MC, terserah kan aku mau nanya apa. Pernah nggak pelayanan setengah hati? Pernah nggak? Siapa dulu deh, terserah. Kak Septa atau secara manusiawi harusnya pernah. Ya, secara manusiawi. Tetapi pernah nggak? Lalu apa bentuk dari setengah hati? Kak Septa? Oke. Kayaknya Kak Septa udah siap nih. Silakan. Kalau setengah hati waktu itu pernah sih. Oke. Jadi waktu itu ini kejadiannya waktu masih kecil sih, masih SMP ya. Lagi bad moodnya. Oh, mudi. Jadi pokoknya sahabat pagi itu udah kena omel lah gitu kan. Oke, terlambat ke gereja dan lain-lain kena omel duluan, yes. Omel duluan, terus habis itu tiba-tiba sama yang Justin bilang tadi, orang yang ambil bagian tuh nggak datang, akhirnya suruh gantiin. Ya udah gantiin, ya kayak ya udah gantiin, udah buka udah gitu aja. Ya biar ada penggantinya aja gitu. Jadi nggak kayak yang excited yang gimana atau mempersiapkan diri yang gimana. Oke. Kalau Justin? Apa tadi pertanyaannya? Pernah nggak pelayanan nggak sepenuh hati? Nggak sepenuh hati, berarti setengah hati ya. Pernah. Dan bentuknya apa pada waktu itu? Ya, kalau yang aku langsung keinget ya, itu waktu aku di Blora dulu, waktu main piano. Oke. Jadi ceritanya itu, aku sebenarnya nggak mau main piano. Intinya aku nggak pengen lah. Intinya aku udah nggak suka main piano, nggak suka belajar piano. Tapi karena pianisnya sebelumnya abang udah kuliah dan orang yang main piano lain juga udah nggak di Blora waktu itu. Jadi pianisnya tinggal bapak. Tapi waktu itu bapak bisa main piano? Bapak bisa. Oh, baru tahu loh. Jadi tinggal aku sama bapak yang main. Tapi seringan bapak kan. Oke. Nah intinya aku mau nggak mau akhirnya harus bisa main piano karena jaga-jaga kalau bapak lagi naik mimbar dan lain-lain kan. Oke. Nah, sampai aku tuh ngerasa suatu saat kayak aku main ini ngerasa kayak aku main jelek banget, makin nggak semangat lah sebenarnya aku main piano, makin nggak senang dan lain-lain. Tapi biasanya kalau pas kayak gitu aku kasih ke bapak, aku bilang ke bapak aja yang main. Tapi waktu itu bapak lagi jadwal di mimbar, jadi aku mau nggak mau harus main kan. Oke. Ya tapi di situ moodku lagi jelek dan lain-lain karena aku ngerasa aku nggak improve, nggak berkembang main gitu aja kan. Intinya kayak gitu. Jadi jelek lah intinya. Makin jelek, makin setengah hati. Nah teman-teman mungkin kalau yang di rumah aku tuh pernah kasih motivasi ke teman-teman yang melayani sebenarnya di Gereja Tidar 1 khususnya. Gereja Tidar 1 ini luar biasa, punya banyak cabang untuk melayani. Ya, jadi pemusik, jadi multimedia, di BA sekarang ini yang di belakang layar ada Yose, ada Ian yang hari ini take, ada Kak Sion, ada Kak Handi, banyak tempat untuk melayani gitu ya. Tetapi manusiawi nggak sih untuk suatu saat moodnya nggak bagus gitu ya, moodnya manusiawi. Tetapi aku bilang kalau memang lagi nggak mood untuk melayani hari Sabat itu, ya sebaiknya change aja gitu loh. Daripada begini, kalau nggak sepenuh hati itu kan jadinya nggak jadi berkat juga buat kita teman-teman gitu loh ya. Kita sepakat untuk hal itu ya. Nah, pernah nggak aku lawan pertanyaanku yang pertama? Pernah nggak ngerasain, buset, ini aku pelayanan sepenuh hati banget nih. Pernah nggak punya momen itu? Punya ya. Ingat-ingat dulu, karena aku dulu deh. Kali ini aku dulu. Aku dari yang setengah hati dulu. Pernah main piano. Bener kata Justin, khususnya main musik. Karena main musik itu kan pakai hati banget ya. Nggak bisa cuma kelihatan banget kalau kita main dan dan moodnya lagi nggak bagus itu kelihatan. Dari musiknya itu kelihatan gitu ya. Cara bermainnya itu langsung kadang-kadang ya nggak ada soulnya. Nah, ini bahasanya soul kalau di musik. Nah, pernah sekali di depan pikiran nggak tahu lagi kemana, itu pada waktu zaman kuliah, aku masih ingat kuliah, lalu disuruh main piano seperti biasa. Pada waktu itu juga pianisnya hanya aku pada waktu itu, dan moodnya lagi nggak bagus. Percaya atau tidak, selama 1 hari Sabat kebaktian pagi sampai doa tutup selesai main, aku tuh sampai mikir gini, aku tadi ngapain ya? Wah, itu aku pertama kali dan terakhir kali
yang aku bener-bener nggak mau gitu lagi. Karena melayani kayak seakan-akan asal mengucap gitu aja. Ya keluar aja gitu loh. Sehingga gak jadi berkat buat aku selesai, aku dapat apa ya? Kosong gitu. ya, kayak Kosong, betul. Aku ngapain ya? Nah dari situ teman-teman, salah satu yang aku langsung terapkan dalam diriku ketika aku main piano, ataupun aku melayani, itu seakan-akan di badan itu ada switch-nya. Switch on dan off-nya. Jadi kalau pelayanan, yang ke belakang itu, maksudnya permasalahan, pengalaman atau bukan pengalaman, maksudnya permasalahan atau lagi biasanya nih ya, lagi bertengkar sama ceweknya ya kan. Itu harus ditinggalin, di switch off dulu. Kita mau melayani, kita harus konsen. Baru itu berasa. Dan aku pernah beberapa kali menangis ketika walaupun lagu-lagu liturgi, salah satu lagu yang aku suka di kebaktian kita itu adalah lagu Sion nomor 60. Lagu Sion ketika kita mau doa tutup, setelah doa tutup lah ya, doa berkat. Nah itu adalah salah satu lagu yang bagus. Nah kalau kalian pernah nggak mengalami hal yang, wah gila ini pelayanan luar biasa sih kali ini buat aku. Buat kita dulu ya, buat kita dulu. Justin dulu deh. Ini waktu kita terlibat juga dalam pelayanan. Iya, terlibat ketika kita terlibat pelayanan. Kapan ya? Ya waktu main piano juga sih. Ya. Kayak paling berasa setengah hatinya pernah pas main piano, paling berasa pernah sepenuh hatinya pas main piano juga Oke. ya. Apa Ya, yang kayak kamu rasain? Yang aku rasain, aku kaget sih kayak sebenarnya kayak, loh kok enak mainku, malah aku ngerasanya gitu. Loh kok enak mainku. Terus kayak ya apa ya, di hati tuh beda lah rasanya mainnya. Kayak perasaannya ikut kebawa sama lagunya dan lain-lain. Jadinya ya kerasa lah berkatnya itu buat kita juga kalau kita pelayanan sepenuh hati. Oke, kalau Kak Septa? Saya bukan pemusik. Nggak apa-apa kan, nggak harus melayani lewat musik ya teman-teman. Ya. Enggak. Jadi maksudnya kayak kalau jadi pemusik tuh kayak ada banget gitu, dapat banget gitu kan feelingnya buat pelayanan itu kan. Nah kalau dari aku pribadi sih pernah, kalau ditanya pernah nggak kayak ngerasa wah ini pelayanan banget nih. Pernah. Jadi waktu itu menyiapin bahan khotbah. Nggak tahu mau bahas tentang apa. Terus akhirnya tiba-tiba terlintas salah satu judul gitu, terus nyari-nyari bahannya, nyari-nyari ayatnya. Tiba-tiba ini masih persiapan nih, tapi aku ngerasa kayak aku udah dapat feeling banget untuk melayani gitu kan. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa langsung nangis gitu aja. Yeah. Nangis terus akhirnya makin ngedalemin firmannya dan lain-lain sampai akhirnya pas disampein di gereja waktu khotbah itu kayak bukan aku yang ngomong gitu. Oh wow, oke. Ya, seriusan aku ngerasa itu kayak bukan aku yang ngomong dan kata-kata yang aku susun itu nggak keluar semua, tapi jauh lebih kata-katanya jauh lebih detail, jauh lebih detail. Terus setelah ngehnya itu baru setelah selesai khotbah yang kayak Tuhan memberkati gitu kan. Udah selesai duduk tuh kayak gimana sih yang kayak energinya itu bener-bener habis. Betul. Bener-bener habis padahal cuma ngomong doang 30 menit. Tapi aku ngerasa itu kayak Tuhan yang bekerja ini Tuhan nih. Gitu. Betul. Jadi kayak ngerasa pelayanan itu wow banget. Itu teman-teman nggak hanya ya, sekali lagi aku garis bawah. Jadi bentuk pelayanan itu macam-macam. Bukan hanya pemusik, banyak. Salah satunya datang tepat waktu, menjadi penerima tamu dengan sukacita. Karena banyak beberapa teman, apalagi gereja kami di Dar 1 itu banyak tamu, banyak yang terberkati dengan penerima tamu yang baik gitu loh. Jadi jangan dikira pelayanan itu cuma di multimedia, di pianis, di mimbar. Enggak cuma itu. Banyak. Di gereja menyiapkan potluck dan lain-lain dengan sepenuh hati itu jauh lebih ikhlas gitu loh. Dan efeknya luar biasa. Nah teman-teman, aku mau bertanya ke kalian lagi. Nah berarti berapa tahun ya kalau dari dibaptis sampai sekarang kurang lebih berapa tahun sih Kak Septa kalau sudah sampai sekarang? Udah berapa tahun dibaptis berarti? Aku dibaptis 2006. Aduh aku lupa lagi kalau 2008 berarti ya 2004 2002 deh. Berarti berapa ya? Hampir 20 sih kalau 20 ya, aku 20. Justin kurang lebih berapa tahun? 10 tahunan kayaknya. 10 tahun. Nah, pertanyaannya, ada kiat khusus nggak buat kalian? Kalau aku kan tadi ada on off ya, nanti aku tambahin lagi deh. Kiat khusus untuk kalau setiap mau pelayanan itu supaya sepenuh hati. Nah, mikir kan? Aku dulu. Tadi ya teman-teman, ini penting nih. Salah satunya adalah on off tadi.
ya kan? On off itu penting. Yang kedua kalau aku, setiap mau melayani apapun, kalau aku ya, itu harus berdoa. Dimulai dengan doa, diselesaikan dengan doa. Ya, kalau teman-teman pernah ya, apalagi kalau saya sebagai pianis atau apapun, pernah juga hari Rabu ketika mau bawa firman, sudah terlambat datangnya, maksudnya mepet gitu ya. Terus pikirannya masih di awan gitu loh, masih di angan-angan, jadi nggak fokus. Nah itu juga salah satunya jangan terlambat, ya kan, kalau mau pelayanan supaya nggak buru-buru, ya kan. Seperti reels kita yang sudah hampir 2 juta view, ya kan, boleh dilihat, ya kan. Nanti teman-teman lihat di IG kita juga. Kelakuan pianis di 859. Iya, kelakuan pianis ya. Jemaat datang 859, kebaktian jam 9, pianis juga datang bersamaan, itu enggak boleh. Ya minimal 10 sampai 15 menit. Ada teorinya bahwa kalau kita mau melayani itu harus menyerap dulu energinya, menenangkan hati, bla bla bla, itu salah satu kiat-kiat lah. Kalau Justin sama Kak Septa, sahabat Doling, Justin dulu deh. Ya sih itu sih aku biasanya datang duluan sih. Datang duluan. Jadi ya kayak waktu di Blora, kalau waktu megang multimedia, aku mencet dulu, aku bukain dulu semuanya. Kalau waktu main piano ya datang duluan, main piano dulu. Ya hitungannya sekalian pemanasannya juga kan. Oke. Kalau Kak Septa? Kalau dari aku berdoa pasti ya. Oke. Tapi pengalaman pribadi juga untuk kiat dalam pelayanan itu siapin yang mau dibawain, maksudnya yang mau dilakukan. Jadi nggak bisa yang kayak karena mungkin udah sering nyanyi. Betul banget, betul. Nanti, akhirnya menggampangkan ya, iya. Betul. Akhirnya menggampangkan. Oke. Terus kalau aku ada satu lagi nih ya. Pakai pakaian yang membuat kita tuh pede. Nah, ini salah satu. Ada, bukan berarti bikin pede, aku sukanya pakai baju bola jadi pede, nggak gitu ya. Nggak gitu. Aku pakai baju ondel-ondel jadi pede buat mereka, nggak gitu ya. Maksudnya begini, ada yang membuat gini, kalau apalagi kalau teman-teman yang sudah kerja ataupun Justin ketika ini sedikit promosi buat Justin. Justin pernah jadi pelatih ataupun referee itu wasit di pertandingan basket. Kalau sudah pakai seragam khusus, itu kan beda feel-nya, King ya. Ya, kalau kita mau kerja, pakaian kerja sama pakaian tidur, makanya ada istilah baju kerja, baju tidur, ya kan, baju ke mall. Nah, ini baju untuk melayani itu penting banget gak sih? Ya kan, kalau aku tuh gitu. Kalau ke gereja hari ini aku akan melayani, contoh besok aku mau melayani naik mimbar. Aku sudah mempersiapkan bajuku ini A, B, C, D, E gitu kan. Kaos kakinya yang ini sudah ada di sini, baju sudah diserika, celana udah siap. Oke, nah itu salah satu yang membuat kita siap untuk melayani. Bahkan ada juga yang baju gereja sendiri, baju kerja sendiri. Betul, setuju. Nah itu penting teman-teman, itu salah satu insight buat teman-teman yang kalau mau melayani, persiapannya itu bukan hanya Kak Septa tadi bilang materi, atau kalau kami yang pemusik ini latihan sebelumnya ya, tapi mempersiapkan secara penampilan itu membuat juga, oh ya ini serius ini. Jangan lupa, memang pelayanan ini jangan lupa goalsnya itu melayani Tuhan, bukan melayani jemaat saja. Ini melayani Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu fokus untuk jemaat itu sukanya apa ya, padahal yang Tuhan mau bukan seperti itu. Nah ini point of view-nya harus dirubah. Kalau melayani harus tahu Tuhan itu mau apa. Tuhan gak akan pengen melihat pelayannya itu kempro, bahasa kempronya apa ya? Jorok, ya kan? Separuh-separuh juga gitu loh. Itu nggak boleh. Nah itu salah satu yang mungkin menjadi insight buat teman-teman kalau mau melayani itu penting. Karena pernah. Nah ini aku cerita sedikit. Salah satu kejadian kakak pernah melayani di salah satu tempat. And then pada waktu pelayanan itu pelayanan musik ya, kakak bilang pelayanan musik. Salah satu pemain musik kakak itu tiba-tiba ada suara di in-ear monitor, di monitor kami itu ada gitu. Aduh, buset, sape gitu ya. Perkiraan kita pada waktu itu ada bocor dari wireless system.
dari sekitar gereja ada wireless system yang bocor. Tapi tiba gitu. Sapa. Ternyata salah satu pemain kita nangis. Lagi main. Kak Septa. Nah ini yang menurut kakak, yang tadi kakak bilang, apalagi kalau pemain pacarnya segereja, siapa ya pacarnya segereja? Ya tolong. Tentunya bukan Yose, apalagi Sion, ya kan? Bukan, ya kan? Apalagi ya gitulah ya. Oke, nggak perlu Kemana itu? Saya juga nggak di gereja soalnya, nggak segereja, ya kan? Nah ini penting, jangan bikin masalah ya kan buat teman-teman. Kalau pacar kalian mau melayani, jangan buat masalah deh di pagi hari gitu ya. Jangan buat acara termehek-mehek gitu ya di pagi hari, di Sabat pagi. Soalnya pelayanannya happy gitu loh. Tadi ada, bayangin teman-teman, ada kita bisa dengar di monitor kita ketika bermain musik. Ya otomatis kakak sebagai pada waktu itu yang memimpin ensemble-nya, kakak bilang tolong ditaruh aja dulu alat musiknya, selesaikan nangisnya karena nggak bagus gitu loh, udah nggak bagus. Main gitu ya, main piano atau main gitar, tapi kalau sudah pikirannya di mana-mana udah nggak bagus sih. Nah pertanyaannya sekarang teman-teman, pernah mendapat efek yang tidak baik nggak dari pelayanan yang setengah hati? Sabar dulu. Aku dulu deh, biar kalian mikir dulu, ya. Kalau aku pulang nggak dapat apa-apa, kayak kamu skip 1 hari Sabat. Ya jadi kayak kalau aku secara pribadi, aku hari Sabat itu yang aku tunggu-tunggu. 1, ketemu teman, itu pasti. Yang kedua, aku bisa pelayanan. Ketiga yang paling penting buat aku secara pribadi, aku tuh nggak mikirin hal lain selain pelayanan. Jadi aku nggak mikirin kerjaan, aku nggak mikirin permasalahan 1 minggu dari hari Minggu sampai hari Jumat. Kemarin pun yang ke depan, di hari Sabat ini aku fokus dalam gereja aja. Tapi aku pernah, karena setengah hati, pikirannya tuh kemana-mana. Pulang selesai, akhirnya aku, ngapain ya hari Sabat ini? Aku habis apa ya? Aku bawa pulang apa ya? Jadi kesel sendiri, buang hari Sabat yang harusnya happy, pulang tetap kesel gitu loh. Nah kalau kalian? Pelayanan setengah hati ya maksudnya. Iya sih pasti kayak ngerasa kosong aja, kayak ngerasa nggak ada apa-apa, padahal udah secapek itu gitu yes, kan. That's right. Terus pernah juga setengah hati, ya itu nggak ada persiapan sama sekali dan merasa kayak bisa kok ngerjain, bisa kok ngelakuin karena udah biasa gitu kan. Tapi akhirnya terjadi satu kesalahan. Oke. Tuh jadi kayak marahin diri sendiri juga sih. Yes. Kenapa kamu terima kalau misalnya kamu nggak siap? Kenapa kamu ambil kalau misalnya kamu tuh nggak ada kemauan untuk melakukan pelayanan tersebut. Jadi kayak marahin diri sendiri, jadi kayak kesel nggak mood, sendiri nggak ya, mood ya. gereja lebih ke nggak mood gitu sih. Itu yang Karena ngerasa kayak orang lihatnya gimana ya, orang mikirnya aku apa ya, maksudnya salahku apa ya, salah nggak ya, gitu tuh. Iya, jadi kayak iya. feeling gimana gitu. Oke. Aku paham di perasaan itu. Kalau Justin? Mirip sama Kak Septa, kayak jadi kesel sama diri sendiri. Oke. Jadi kayak ya jadi apa ya, overthinking jadi kayak kok gini ya, kok aku kayak gini ya, misal waktu main piano kok malah menjadi mikirin kok jelek banget mainnya, kok kayak gini, harusnya bisa lebih baik, bisa lebih bagus, pokoknya jadi kepikiran kemana-mana gitu loh. Padahal kalau kita sedang dalam fokus yang baik untuk pelayanan, mau kita emang sebenarnya tangannya lagi kepleset jadi nggak berasa. Iya. Kita tetap menikmati pelayanannya kalau kita sepenuh hati. Beda kayak kalau kita setengah hati, mau kita main bagus pun pasti rasanya tetap kurang. Kita mikir kemana-mana tetap. Yes. Dan kalau aku tuh setelah hari Sabat gitu ya, pulang gitu kan, apalagi kalau anak tidar 1 setelah kelas malam pulang gitu, mandi sebelum tidur, aku hari ini melayani A, B, C. Nah itu setelah sebelum doa buat tidur itu kadang-kadang mengucap Tuhan terima kasih karena masih punya kesempatan untuk melayani gitu loh. Nah kalau setengah hati itu doanya beda, bukan buat terima kasih, Tuhan ampun, kayaknya tadi aku nggak serius melayani gitu. Dan efeknya kayak pulang nggak bawa apa-apa, nggak jadi berkat, nggak jadi apa-apa gitu. Jadi ini penting teman-teman, buat teman-teman yang lagi dengerin kali ini,
kalau lagi melayani please, 1 serius, 2 fokus, jangan main HP. Aku sering marah ini kalau teman-teman yang lagi pelayanan entah di posisi manapun sambil main HP. Karena dari situ kita akan ke distract gitu ya. Chatting dari siapa jadi mempengaruhi mood dan lain-lain. Dan yang ketiga dari Kak Justin dan Kak Septa bilang ya harus menyerahkan diri. Doa itu penting ya kan, mempersiapkan dirinya dengan baik. Nah, oke, memasuki menit-menit terakhir sebelum kita closing ada Q&A singkat nih ya dari teman-teman. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan monggo teman-teman boleh dibacain nggak? Silakan. Oke, yang pertama ada pertanyaan dari user Jose Gilang. Oke. Jose Gilang menuliskan begini Bang. Oke. Bagaimana peran suatu komunitas dalam menjaga semangat pelayanan agar tidak melayani setengah hati? Oke, aku ulang, berarti peran komunitas supaya semangat untuk melayaninya itu tidak setengah hati. Lingkupnya besar berarti. Lingkupnya lebih besar. Ya, lebih besar. Berarti kalau komunitas intinya berarti memotivasi orang-orang di komunitas itu supaya nggak setengah hati. Oh, kalau aku yang tadi kalau dari pertanyaan ini aku melihatnya komunitas pemuda misalnya ya, bagaimana kita saling mempengaruhi supaya satu dengan yang lain pelayanannya itu sepenuh hati. Ya. Mungkin aku gitu ya, benar ya? Ya, jadi gimana Kak Septa? Yang pertama, kita harus jadi orang yang bisa rendah hati, itu perlu. Rendah hati itu perlu. Maksudnya di dalam komunitas ya. Di dalam komunitas itu kita harus bisa tahu karakter orang masing-masing. Kita harus bisa tahu bagaimana cara mengambil hati orang. Jangan star syndrome. Ya, jangan star syndrome. Oh iya banyak loh, benar ya kan? Bener. Rendah hati bukan rendah diri kan? Bukan, rendah hati. Iya, rendah hati, betul. Benar. Karena apa? Karena ini kan lingkupnya besar. Yes, jadi kan pelayanannya bukan cuman untuk diri kita sendiri. Betul, bukan satu apalagi pelayanan yang kalau dalam lingkup besar itu untuk orang yang jauh lebih besar lagi. Betul. Itu perlu jauh lebih rendah hati lagi. Betul. Dan kalaupun contohnya dalam pelayanan kalau misalnya moodnya lagi nggak bagus atau lagi ada masalah, jangan pernah bawa itu di dalam. Ya, apalagi kalau antara kita nih, contoh aku sama Kak Arfan, sama Justin, terus dalam menghasut, jangan percaya sama Kak Arfan, nih, itu kan bahaya kan, bahaya untuk menghindari hal-hal seperti itu sih. Memberikan pengaruh negatif ke teman itu jangan. Betul, lah ya, jangan kalau bahasa Surabaya, gembosi, betul, gembosi, jangan jadi paku dia jalan pelayanan kita. Justin, gimana caranya supaya komunitas gereja itu menjadi salah satu pengaruh positif supaya tidak setengah hati dalam pelayanan? Yang pertama itu sih rendah hati tadi kata Kak Septa, rendah hati, stay humble. Iya, stay humble. Stay humble ya. Stay humble, stay positif. Terus komunikasi. Oh. Kayak ya salah satu contoh yang bikin setengah hati adalah kadang-kadang kan ditunjuk tiba-tiba. Okay. Makanya aku ngerasa pentingnya jadwal dan jadwalnya kan jadwal, dan kalau udah ada jadwal dikomunikasikan juga kepada partisipannya. Betul. Soalnya terkadang kan ya kita ya bukan berarti nggak perlu dibaca ya, cuman kan terkadang partisipannya belum tentu baca, belum tentu diingatkan lah ya. Pentingnya mengingatkan, komunikasi, dan kalau ada berhalangan misal atau ya contohnya lagi nggak dalam kondisi hati yang bagus untuk pelayanan, kalau emang nggak bisa dikebelakangkan dulu, dikomunikasikan supaya digantikan, supaya nggak dipaksakan pelayanan dengan setengah hati itu. Ya. Kalau aku sih mungkin nambahin pentingnya komunitas itu satu, jangan dalam tanda kutip bully secara mental. Jadi kalau temen lagi pelayanan, jelek pelayananmu, tadi kok gini sih. Jangan, kita harus beri semangat gitu ya. Malah kalau teman-teman ada yang belum aktif dalam pelayanan, coba kita tarik gitu kan. Ya. Dan yang kedua menurutku adalah kalau teman-temannya tidak melayani, maksud bukan tidak melayani, tidak terlibat secara langsung pelayanan secara aktif, coba mulai di-guide gitu ya. Dilibatkan di hal-hal yang kecil, salah satunya mungkin mulai dicoba untuk ikut PA dulu ya kan, hadir di dalam PA, dirasakan komunitasnya, jangan bahasa Surabaya ini asik dewe. Komunitasnya akhirnya asik sendiri, yang buat pelayanan doang deh gitu ya. Jangan sampai ada yang merasa dirinya
Itu aku suka banget kata-katanya Kak Septa. Berasa pintar dewe. Nah, merasa pintar sendiri. Endingnya adalah menjadi seperti star syndrome. Kalau nggak ada aku, misalnya Kak Arfan, ya pianis. Iya. Kalau nggak ada Kak Arfan, nggak ada yang main piano, nggak choir nggak jalan, ataupun misalnya kalau nggak ada aku, sound system jelek misalnya gitu ya, nggak ada yang ngerti lebih dalam dari aku soal sound system, nggak boleh. Kita harus bisa menyalurkan ilmu, membuat orang lain juga terlibat gitu kan. Dari situ pasti akan positif gitu. Ada pertanyaan lain? Cukup ya, cuma satu ternyata. Oke, sebelum kita tutup, buat kalian satu persatu, apa kata-kata semangat buat teman-teman kita yang mungkin hari ini kalau melayani itu masih setengah hati? Monggo, dari siapa dulu? Justin atau Kak Septa? Sweet deh. Oh, dari Kak Septa ya? Oke, Kak Septa. Kalau dari saya mungkin sebagai penutup ya, kadang kita lupa bahwa Tuhan itu udah baik banget sama kita di kehidupan kita. Wow, nice. Maksudnya itu alasan secara saya pribadi kenapa saya mau melayani, karena saya yakin dan percaya semua kebaikan yang Tuhan kasih itu tuh Tuhan berikan secara cuma-cuma, dan gak ada salahnya saya pakai tenaga saya untuk melayani. Betul. Gitu. Dan jangan lupa juga bahwa ketika kita melayani, kita bisa menjangkau banyak orang. Betul. Kita bisa membuat orang lain mungkin jauh lebih dekat sama Tuhan juga, karena talenta yang kita punya, yang Tuhan kasih juga. Jadi untuk melayani setengah hati, kita bisa kok untuk melayani nggak setengah hati dengan cara bagaimana caranya kita mendekatkan diri sama Tuhan juga. Karena pelayanan itu bukan tentang diri kita, bukan tentang gereja atas nama gereja kita atau apapun, tapi pelayanan itu hanya buat Tuhan. Jadi kalau fokus kita cuman ke Tuhan, saya yakin dan percaya kita nggak akan pernah setengah hati sih. Itu saja, Kak. Fokusnya harus satu, ke Tuhan, bukan untuk ketinggian hati. Betul. Ketinggian hati diri sendiri, kelompok tertentu gitu kan, ya kan? Karena percuma, itu akan membuat kita jadi tinggi hati, sombong. Yaitu tadi star syndrome. Justin. Kalau apa tadi? Kata-katamu untuk menyemangati teman-teman biar nggak setengah hati lagi dalam pelayanan. Ya kalau misal masih setengah hatinya karena masih ngerasa malu atau belum siap dan lain-lain, menurutku ya lakuin aja, belajar, lakuin aja, jangan takut salah dan jangan malu untuk bertanya sama orang yang lebih ngerti. Ya. Oke. Lebih memperdalam ini penting juga teman-teman, salah satunya Kak Justin ini. Saya sedikit menceritakan bahwa penting juga jangan merasa dirinya satu, jangan sombong. Tapi penting juga untuk jangan stuck di situ aja. Benar ya Kak Septa? Jadi kalau aku melayaninya mampunya 10, ya udah nyaman dengan 10 saja. Kalau kamu bisa kasih 100, kenapa tidak 100? Gitu kan? Ya saya secara pribadi sebagai pianis juga masih latihan sampai detik ini, ya kan? Sebelum hari Sabat besok ada jadwal Jumat malam latihan main piano, memperdalam gitu loh. Jangan hanya stuck, udah di sini aja, udah puas begini aja, lalu leha-leha, ya udah mampu ke sini. Kamu kalau minta tolong aku ya cuma segini, jangan berpuas diri. Tuhan suka dengan kita kawan-kawan yang mengembangkan talenta. Udah dikasih 2 jadikan 4, kalau udah punya 5 jadikan 10, punya 10 jadikan 100. Jangan pelit untuk membagikan talenta dan mengembangkan talenta, itu penting juga ya. Jangan mendua hati ya. Gimana tuh maksudnya Kak Septa? Maksudnya jangan hatinya pikirannya di mana, hatinya di gereja. Oh ya, kalau pelayanan lagi di sini, ya pelayanan pikirannya di sini, jangan mendua hati. Betul. Jangan pikirannya di mana-mana gitu kan. Ya, itu penting juga. Baik. Itu aja teman-teman ya. Teman-teman juga boleh komen nanti salah satu pertanyaannya teman-teman tolong di bawah, tolong komen di akun YouTube kami, ya kan? Pertanyaannya cuma satu. Gimana tips-tips teman-teman buat kalau melayani itu biar nggak setengah hati, ataupun ada pengalaman-pengalaman boleh tulis di kolom komentar gimana pengalaman kalian, gimana cara mengatasinya supaya kita sama-sama belajar. Oke, thank you Kak Septa, thank you Justin, Tuhan memberkati setia dalam pelayanan buat kalian berdua.
sukses di kuliahnya Justin, memasuki masa akhir. Kak Septa juga sukses buat pekerjaan dan cita-citanya. Sekali lagi teman-teman, aku ingetin buat follow akun-akun kami, ya kan? Di bawah ini ada TikTok kita, tulisannya apa ya? Aku kok lupa TikTok kita. Artis ya, artis. Bukan pakai I tapi pakai satu, ART1S. Di Instagram kita adalah Dauntless Artist. Kalau di YouTube kita Artis TV. Artis TV ya. Di Facebook kita Artis TV. Ada TV. Artis TV. Oke, kalau di Facebook Artis TV. Follow semuanya supaya dapat update-update terbaru, dapat meme-meme terbaru, ya kan? Bantu kita like, komen, share semua konten-konten kita supaya kita bisa membagikan berkat ke semua orang dan saling mengingatkan. Itu aja buat kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati supaya ini menjadi berkat. Bye-bye. Dadah.